Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700006 dengan mengambil program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan sedikit tentang media sosial secara umum. Untuk materi kali ini berasal dari mata kuliah sosial media yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto. Langsung saja kita ke pembahasannya. Media sosial saat ini memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan hidup masyarakat dan merubah paradigma berkomunikasi yang tidak memiliki batas, ruang, waktu, jarak, kapan saja dan di mana saja tanpa harus melalui tatap muka dengan seseorang. Media sosial bukan hanya sebagai bentuk alat komunikasi saja, akan tetapi menjadi sumber pengetahuan yang lebih update dengan menampilkan video yang memiliki waktu durasi pendek dan beberapa bentuk informasi berupa gambar dengan keterangannya. Tidak sedikit zaman sekarang, khususnya mahasiswa, yang menggunakan media sosial untuk kepentingan individualis atau secara universal. Kehadiran media sosial telah mengubah serta menggeser segala aspek kehidupan masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Sekarang masyarakat berada pada arus perubahan yang sangat cepat akibat media sosial. Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan secara online dalam dunia maya atau internet yang kita kenal. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial sangat diminati oleh masyarakat karena kemudahan serta fitur-fitur yang ditawarkannya. Kini, media sosial berkembang sangat pesat, terbukti dengan kehadiran berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, Instagram, Skype, Line, dan lain-lain. Indonesia sendiri termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki pengguna Twitter terbanyak di kawasan Asia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari situs Psikomos.com pada tahun 2014 yang lalu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum dan etika media sosial. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan. Karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, dan ajang curhat. Bahkan keluh kesah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Selain itu, media sosial menghapus batasan-batasan manusia, dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi. Batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang atau malam. Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, orang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial tersebut, baik secara langsung ataupun tidak, maka sudah dapat dipastikan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif karena berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi perilaku kita pengguna media sosial tersebut. Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para penggunanya. Melalui media sosial kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio, maupun video.
Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati, bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Media sosial menjadi ruang terbuka yang bagi siapa saja dapat mengaksesnya. Meskipun terdapat ruang-ruang tertutup, tetapi tetap saja terdapat celah dalam mempublikasikannya. Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur. Akan lebih bijak kalau kita memikirkan kembali apa yang kita bagikan, memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik, maka diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008. UU ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jadi ada beberapa nih penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi, antara lain menyebarkan berita bohong, terus menciptakan kebencian, upload foto tidak senonoh, berbagi foto korban kecelakaan, berbagi foto korban perang, terus berbagi foto anak kecil yang merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar, berjudi taruhan di media sosial, membuli di media sosial, dan pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Setelah kita membahas tentang hukum dan etika dalam bermedia sosial, kita juga akan membahas tentang efektivitas media sosial. Media sosial menurut Phil Kotler dan Kevin Keller merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi, teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial pada saat ini sangat berperan penting dalam mendongkrak kemajuan bisnis. Kini dengan hadirnya media sosial Instagram yang telah diresmikan pada bulan Oktober 2010 tidak membuat perusahaan atau pembisnis berhenti menggunakan media sosial untuk memberikan informasi seputaran produk atau jasa yang dimiliki. Semakin ramainya pengguna media sosial ini pun membuat beberapa orang mencoba memanfaatkannya sebagai alat penunjang promosi bisnis, bahkan di kalangan kaum pembisnis online, pemasaran melalui Instagram kini kian terkenal. Hal ini berkaitan langsung dengan maraknya pengguna Instagram yang semakin hari semakin bertambah. Selanjutnya akan kita bahas analisa dan evaluasi media sosial. Analisa media sosial dalam konteks analisis sosial adalah proses pengumpulan data dari percakapan pada media digital. Data ini kemudian diproses dalam informasi terstruktur yang mengarah pada keputusan bisnis yang lebih termotivasi oleh informasi dan untuk meningkatkan sentralitas klien untuk merek dan bisnis tersebut. Lalu apa bedanya dengan evaluasi? Kalau evaluasi itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris atau evaluation, yang berarti penilaian atau penafsiran. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Selanjutnya terdapat manajemen program media sosial. Apa sih sosial manajemen itu? Sosial manajemen adalah proses membuat, menerbitkan, dan menganalisis konten yang akan diposting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta terlibat dengan pengguna di platform tersebut. Kita dapat merampingkan manajemen media sosial dengan beragam tools yang rata-rata diakses secara berbayar serta layanan manajemen media sosial profesional. Selanjutnya terdapat merencanakan manajemen pengalih-dayaan. Jika digunakan untuk keperluan pribadi, menggunakan media sosial memang tidak perlu pusing memikirkan persiapan atau bahkan strategi penggunanya. Tapi jika dipakai untuk keperluan bisnis atau pemasaran, persiapan mengolah itu jadi penting. Memikirkan teknis penggunaannya secara matang dan melakukan persiapan yang diperlukan akan membantu pemasar untuk memastikan efektivitas media sosial saat digunakan sebagai pendukung kegiatan marketing. Tak hanya efektivitas kontennya, tapi juga impact-nya terhadap bisnis serta jasa atau produk yang ditawarkan.
Melirik ke ulasan sebelumnya tentang berbagai jenis media sosial seperti blog, jejaring sosial, dan banyak lagi, tiap media sosial tidak hanya punya fungsi khusus, tapi juga karakteristik pengguna dengan perilaku digital yang berbeda. Maka itu, meski kita bebas memilih channel media sosial yang mau digunakan, penting juga untuk kita menentukan beberapa hal dulu sebelum akhirnya memilih channel tersebut. Lalu dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan etika dalam pergunakan media sosial sangatlah diharapkan dan diperlukan dikarenakan dapat meminimalkan sesuatu yang dipandang negatif dari cara pandang seseorang. Selain itu, setiap kegiatan yang dilakukan seperti menuliskan status ataupun memberikan komentar, mengupload gambar atau foto haruslah dipilih yang dapat dipublikasikan dan yang menjadi koleksi pribadi. Karena hal yang kita lakukan itu merupakan ranah publik, bersifat sosial. Semua halayak masyarakat terbuka dan berhak memberi komentar apapun, hal positif atau negatif lain tanpa ada batasannya. Untuk mengoptimalkan etika berkomunikasi dalam media sosial, dianjurkan agar setiap lembaga juga dapat memberikan pengajaran bagaimana berkomunikasi dalam media sosial yang baik dan benar, melihat kemajuan zaman yang mana setiap anak sekarang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja mereka berada dan kapanpun mereka ingin berkomunikasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai etika berkomunikasi sangatlah penting. Media sosial sejatinya dapat menjadi suatu wahana untuk mendukung proses dialog yang sehat dan berinteraksi, juga berkomunikasi agar terwujud keharmonisasian. Media sosial sejatinya sebagai tempat untuk proses dialog dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menciptakan ruang untuk menciptakan diseminasi gagasan secara rasional dan menyejukkan. Lalu dari saran yang dapat saya kemukakan, media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan baru dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Dengan demikian, saya berharap semoga masyarakat atau pengguna media sosial mampu dapat menggunakannya dengan bijak, seperti memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui media sosial, serta menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial. Sesungguhnya masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dan manfaat dari media sosial. Untuk itulah mengapa pengguna media sosial harus mampu berpikir lebih kreatif dan terbuka untuk mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari media sosial itu sendiri. Semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan semoga juga dapat bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya, jika ada kurang-kurang kata atau kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.